Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Budiono Blitar Channel. Apakah agama harus sepenuhnya tunduk pada logika manusia? Ataukah justru logika manusia yang memerlukan bimbingan wahyu agar tidak kehilangan arah? Dalam video reaction kali ini, kita akan mengulas cara pandang yang menjadikan akal sebagai hakim tunggal dalam memahami ajaran agama. Padahal, akal memiliki batas, sementara wahyu hadir sebagai penuntun yang melampaui batas itu. Video ini tidak ditujukan untuk menyerang pribadi siapapun. Ini adalah ruang dialog ilmiah, ruang literasi yang utuh, dan ruang berpikir yang tetap menjaga adab. Kita menguji gagasan, bukan menghakimi orangnya. Karena iman tanpa akal bisa menjadi rapuh, tetapi akal tanpa wahyu bisa menjadi angkuh. Mari kita mulai diskusi yang jernih, tajam, dan tetap berakhlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita terus menelaah ajaran-ajaran berbahaya dalam agama, kita mulai melihat pola yang sama. Banyak gagasan ini lahir di zaman kuno ketika manusia memiliki pengetahuan yang sangat terbatas tentang dunia. Gagasan-gagasan tersebut masuk akal dalam masyarakat lama yang dibentuk oleh ketakutan, tahayul, dan loyalitas suku. Namun karena dinyatakan suci, gagasan-gagasan itu membeku dalam waktu dan terus mempengaruhi masyarakat modern bahkan ketika tidak lagi relevan. Bahaya agama bukan hanya karena gagasan-gagasan ini pernah ada, tetapi karena gagasan-gagasan tersebut dilindungi dari kritik. Apapun yang dinyatakan suci menjadi sulit dipertanyakan, bahkan ketika jelas-jelas menimbulkan kerugian. Pernyataan tersebut, apabila diarahkan kepada ajaran agama Islam, adalah tidak tepat dan memerlukan pelurusan secara ilmiah, filosofis, dan religius. Pertama, secara historis dan ilmiah, Islam tidak lahir dalam ruang ketidaktahuan yang membeku. Justru wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad mengandung perintah membaca. Ini bukan simbol ketakutan, melainkan simbol pencerahan. Sejak awal, Islam mendorong pencarian ilmu, pengamatan terhadap alam, dan penggunaan akal. Peradaban Islam pada abad pertengahan melahirkan ilmuwan dalam bidang kedokteran, astronomi, matematika, dan filsafat. Itu menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak anti pengetahuan, melainkan mendorong perkembangan ilmu. Kedua, secara filosofis, Islam membedakan antara wahyu yang bersifat absolut dan pemahaman manusia yang bersifat relatif. Wahyu sebagai petunjuk moral dan spiritual memang diyakini suci. Namun, tafsir dan ijtihad adalah wilayah rasional yang terbuka untuk dialog dan kajian. Dalam tradisi keilmuan Islam terdapat perbedaan pendapat yang sehat di antara para ulama. Perbedaan itu menunjukkan bahwa Islam tidak membekukan akal, tetapi mengajaknya bekerja secara bertanggung jawab. Ketiga, secara teologis, konsep kesucian dalam Islam tidak berarti kebal dari penjelasan rasional. Al-Quran berkali-kali mengajak manusia untuk berpikir, merenung, dan menggunakan akal. Kritik yang ilmiah dan santun terhadap pemahaman manusia diperbolehkan. Yang tidak dibenarkan adalah merendahkan wahyu tanpa dasar ilmu. Maka tuduhan bahwa gagasan keagamaan selalu dilindungi dari kritik tidak sepenuhnya benar jika diarahkan kepada tradisi intelektual Islam. Keempat, secara sosial, banyak nilai Islam bersifat universal dan relevan sepanjang zaman, seperti keadilan, amanah, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ini tidak lahir dari ketakutan atau tahayul, melainkan dari visi moral yang luhur. Jika ada praktik yang merugikan, seringkali itu adalah akibat penyalahgunaan ajaran, bukan ajaran itu sendiri. Karena itu, tidak adil apabila seluruh agama, apalagi Islam, disimpulkan sebagai produk zaman kuno yang membeku dan berbahaya. Yang perlu dibedakan adalah antara substansi ajaran dan perilaku penganutnya. Ajaran yang merusak lainnya adalah anggapan bahwa rasa ingin tahu manusia harus dikendalikan. Banyak teks agama memperingatkan pengikutnya untuk tidak mencari pengetahuan terlarang. Ini berbahaya karena rasa ingin tahu adalah salah satu kualitas terpenting yang mendorong kemajuan manusia. Rasa ingin tahu melahirkan sains, kedokteran, seni, dan filsafat. Namun agama yang takut pada pencarian terbuka menciptakan masyarakat yang terbelakang secara intelektual. Dalam beberapa budaya, pemimpin agama melarang mempelajari topik tertentu karena dianggap bertentangan dengan ajaran suci. Ini memperlambat kemajuan dan menjaga masyarakat tetap berada di bawah kendali. Pendapat di atas, apabila diarahkan kepada ajaran agama Islam, adalah tidak tepat,
bahkan bertentangan dengan fakta sejarah dan ajaran normatif Islam itu sendiri. Pertama, secara tekstual dan teologis, Islam justru meletakkan pencarian ilmu sebagai fondasi utama keberagamaan. Wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad adalah perintah membaca. Itu bukan simbol ketakutan terhadap pengetahuan, melainkan deklarasi bahwa iman dan ilmu berjalan beriringan. Dalam banyak ayat, manusia didorong untuk berpikir, merenung, mengamati langit dan bumi, serta mengambil pelajaran dari sejarah. Bahkan derajat orang berilmu disebut ditinggikan. Kedua, secara historis, peradaban Islam menjadi bukti konkret bahwa rasa ingin tahu tidak tekan, melainkan dipelihara. Lihatlah bagaimana pada masa Baitul Hikmah di Baghdad, karya-karya filsafat Yunani, ilmu kedokteran, matematika, dan astronomi diterjemahkan dan dikembangkan. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina dalam bidang kedokteran, Al-Khawarizmi dalam matematika, dan Ibnu Rushd dalam filsafat lahir dari tradisi keilmuan Islam. Mereka tidak dibungkam oleh agama. Mereka justru tumbuh dalam naungan nilai tauhid. Ketiga, perlu dibedakan antara larangan terhadap pengetahuan yang merusak dengan larangan terhadap ilmu itu sendiri. Islam memang membatasi hal-hal yang membahayakan akidah, moral, dan kemanusiaan. Namun pembatasan etis bukanlah anti-ilmu. Dalam filsafat ilmu modern pun dikenal etika penelitian. Tidak semua yang bisa diteliti harus diteliti tanpa batas. Maka ketika Islam mengingatkan tentang pengetahuan yang menyesatkan atau merusak, itu adalah pengendalian moral, bukan penindasan intelektual. Keempat, secara filosofis, rasa ingin tahu dalam Islam tidak berdiri bebas tanpa arah. Ia dipandu oleh nilai. Ilmu dalam Islam bukan hanya untuk tahu, tetapi untuk membawa kemaslahatan. Inilah perbedaan mendasar antara kebebasan tanpa batas dan kebebasan yang bertanggung jawab. Islam tidak takut pada pencarian terbuka. Islam takut pada kesombongan intelektual yang memisahkan ilmu dari hikmah dan dari Tuhan. Karena itu, menuduh Islam sebagai penghambat rasa ingin tahu adalah generalisasi yang tidak adil. Yang mungkin terjadi dalam sejarah adalah kesalahan sebagian pemeluknya, bukan kesalahan ajarannya. Ajaran Islam pada hakikatnya memuliakan ilmu, memuliakan akal, dan memuliakan pencarian kebenaran. Ada pula ajaran berbahaya bahwa bencana alam adalah hukuman atas perilaku manusia. Banyak kelompok agama mengklaim bahwa gempa bumi, banjir, badai, atau penyakit terjadi karena Tuhan murka. Ini menciptakan rasa bersalah, ketakutan, dan kebingungan. Hal ini juga menghambat pencarian penjelasan ilmiah. Jika banjir dianggap hukuman, maka orang tidak akan berusaha memperbaiki infrastruktur atau ketahanan iklim. Banyak masyarakat di masa lalu menderita karena mereka memilih mempersembahkan ritual daripada membangun sistem yang lebih baik. Bahkan di zaman modern, masih ada pemimpin yang menyalahkan tragedi pada perilaku moral warga, bukan menggunakan akal dan sains untuk mencegah bencana di masa depan. Pendapat yang menyatakan bahwa ajaran agama, khususnya Islam, mengajarkan bahwa setiap bencana alam semata-mata adalah hukuman Tuhan atas perilaku manusia, sesungguhnya tidak tepat bila diarahkan kepada ajaran Islam secara utuh dan proporsional. Pertama, dalam pandangan Islam, alam semesta berjalan dengan hukum-hukum yang tetap. Al-Quran berulang kali mendorong manusia untuk memperhatikan langit, bumi, gunung, laut, dan seluruh fenomena alam. Ini adalah ajakan untuk berpikir, meneliti, dan memahami sebab akibat. Gempa bumi, banjir, badai, dan penyakit memiliki penjelasan ilmiah yang dapat dikaji melalui geologi, meteorologi, hidrologi, dan kedokteran. Mengkaji sebab-sebab itu bukanlah sikap yang bertentangan dengan iman, justru bagian dari perintah untuk menggunakan akal. Kedua, Islam tidak mengajarkan bahwa setiap bencana pasti merupakan hukuman. Dalam khazanah teologi Islam, musibah dapat bermakna beragam, sebagai ujian, sebagai peringatan, sebagai penghapus dosa, atau sebagai bagian dari sunnatullah, yaitu hukum alam yang berlaku umum. Nabi Muhammad mengajarkan bahwa wabah tidak boleh disikapi dengan menyalahkan korban, melainkan dengan ikhtiar, karantina, dan tanggung jawab sosial. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak mematikan nalar ilmiah, tetapi memadukannya dengan sikap spiritual. Ketiga, anggapan bahwa keyakinan kepada Tuhan menghambat pembangunan infrastruktur atau ketahanan iklim tidak sesuai dengan sejarah peradaban Islam. Pada masa keemasan, para ilmuwan Muslim membangun sistem irigasi, rumah sakit, observatorium, dan pusat penelitian. Iman tidak menghalangi ilmu, justru menjadi pendorongnya.
Prinsip Islam tentang menjaga jiwa dan menjaga lingkungan menuntut upaya preventif. Jika terjadi banjir, maka membangun tanggul, memperbaiki tata kota, dan menjaga hutan adalah bagian dari tanggung jawab moral. Keempat, memang benar bahwa menyalahkan korban atau menggeneralisasi bencana sebagai murka Tuhan tanpa dasar adalah sikap yang tidak bijak. Islam mengajarkan kehati-hatian dalam berbicara atas nama Tuhan. Tidak seorang pun berhak memastikan makna ilahi dari suatu peristiwa, kecuali berdasarkan wahyu yang jelas. Oleh karena itu, menyederhanakan seluruh ajaran Islam menjadi narasi ketakutan dan rasa bersalah adalah reduksi yang tidak adil. Maka yang perlu ditegaskan adalah keseimbangan. Islam memadukan iman dan ilmu, doa dan ikhtiar, tawakal dan perencanaan. Bencana bukan alasan untuk meninggalkan sains, dan sains bukan alasan untuk menafikan dimensi spiritual. Ajaran yang merusak lainnya adalah keyakinan bahwa penyakit mental atau kondisi medis disebabkan oleh roh jahat atau kutukan ilahi. Ini membuat orang menghindari pengobatan nyata dan bergantung pada ritual. Di banyak masyarakat, penderita gangguan mental diperlakukan buruk atau dikucilkan karena agama melabeli mereka sebagai kerasukan atau terkutuk. Ini menimbulkan rasa malu dan menghalangi mereka mendapatkan perawatan yang layak. Banyak keluarga menghabiskan bertahun-tahun mencari solusi religius, sementara penderitaan terus berlanjut. Pendapat yang menyatakan bahwa ajaran agama menyebabkan orang menolak pengobatan medis karena menganggap penyakit mental sebagai kutukan ilahi atau gangguan roh jahat adalah pandangan yang tidak tepat apabila ditujukan kepada ajaran agama Islam. Pertama, secara ilmiah dan teologis, Islam tidak pernah menolak realitas medis. Dalam banyak ajaran, Rasulullah mengajarkan agar umatnya berobat. Terdapat sabda Nabi Muhammad bahwa setiap penyakit memiliki obat dan manusia diperintahkan untuk mencarinya. Ini menunjukkan bahwa ikhtiar medis adalah bagian dari ketaatan, bukan bentuk perlawanan terhadap kehendak Allah. Dengan demikian, mengakses layanan kesehatan jiwa justru sejalan dengan prinsip tanggung jawab manusia menjaga kehidupan. Kedua, secara filosofis, Islam memandang manusia sebagai makhluk yang utuh, terdiri dari jasmani dan rohani. Gangguan mental tidak otomatis dipahami sebagai akibat dosa, kutukan, atau kerasukan. Islam mengenal konsep sebab akibat dalam hukum alam yang diciptakan Allah. Jika tubuh dapat sakit karena gangguan biologis, maka akal dan emosi pun dapat terganggu karena faktor psikologis, neurologis, atau sosial. Mengobati depresi, gangguan kecemasan, atau skizofrenia melalui pendekatan medis dan psikologis tidak bertentangan dengan akidah. Ketiga, secara historis, peradaban Islam justru menjadi pelopor dalam ilmu kedokteran jiwa. Tokoh seperti Ibnu Sina dalam karya Al-Qanun fi Al-Tib telah membahas gangguan kejiwaan secara rasional dan medis berabad-abad yang lalu. Rumah sakit pada masa keemasan Islam telah memiliki ruang khusus untuk perawatan gangguan mental dengan pendekatan yang manusiawi. Fakta ini menunjukkan bahwa Islam mendorong ilmu pengetahuan, bukan stigma. Keempat, perlakuan buruk, pengucilan, dan pelabelan negatif terhadap penderita gangguan mental bukanlah ajaran Islam, melainkan kesalahpahaman sosial dan budaya. Islam mengajarkan kasih sayang, penghormatan terhadap martabat manusia, dan larangan merendahkan sesama. Orang yang sakit justru berhak mendapatkan empati, dukungan, dan perawatan terbaik. Karena itu, menyalahkan ajaran Islam atas praktik stigma atau penolakan pengobatan adalah generalisasi yang tidak adil. Yang perlu diperbaiki adalah pemahaman masyarakat, bukan ajarannya. Agama dan ilmu pengetahuan dalam Islam bukanlah dua kutub yang saling bertentangan, melainkan dua jalan yang saling menguatkan dalam mencari kebenaran dan kemaslahatan. Ada juga ajaran berbahaya bahwa penderitaan anak adalah bagian dari ujian ilahi. Gagasan ini memungkinkan orang membenarkan tragedi yang seharusnya tidak pernah diterima. Ketika seorang anak meninggal atau sakit, beberapa penjelasan agama membuat orang percaya bahwa penderitaan itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Alih-alih fokus pada solusi medis atau pencegahan, mereka menerima semuanya sebagai takdir. Ajaran ini dapat mematikan empati. Masyarakat yang menerima penderitaan anak sebagai kehendak ilahi tidak akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegahnya. Pendapat yang menyatakan bahwa ajaran agama menyebabkan orang menolak pengobatan medis karena menganggap penyakit mental sebagai kutukan ilahi atau gangguan roh jahat
adalah pandangan yang tidak tepat apabila ditujukan kepada ajaran agama Islam. Pertama, secara ilmiah dan teologis, Islam tidak pernah menolak realitas medis. Dalam banyak ajaran, Rasulullah mengajarkan agar umatnya berobat. Terdapat sabda Nabi Muhammad bahwa setiap penyakit memiliki obat dan manusia diperintahkan untuk mencarinya. Ini menunjukkan bahwa ikhtiar medis adalah bagian dari ketaatan, bukan bentuk perlawanan terhadap kehendak Allah. Dengan demikian, mengakses layanan kesehatan jiwa justru sejalan dengan prinsip tanggung jawab manusia menjaga kehidupan. Kedua, secara filosofis, Islam memandang manusia sebagai makhluk yang utuh, terdiri dari jasmani dan rohani. Gangguan mental tidak otomatis dipahami sebagai akibat dosa, kutukan, atau kerasukan. Islam mengenal konsep sebab akibat dalam hukum alam yang diciptakan Allah. Jika tubuh dapat sakit karena gangguan biologis, maka akal dan emosi pun dapat terganggu karena faktor psikologis, neurologis, atau sosial. Mengobati depresi, gangguan kecemasan, atau skizofrenia melalui pendekatan medis dan psikologis tidak bertentangan dengan akidah. Ketiga, secara historis, peradaban Islam justru menjadi pelopor dalam ilmu kedokteran jiwa. Tokoh seperti Ibnu Sina dalam karya Al-Qanun fi Al-Tib telah membahas gangguan kejiwaan secara rasional dan medis berabad-abad yang lalu. Rumah sakit pada masa keemasan Islam telah memiliki ruang khusus untuk perawatan gangguan mental dengan pendekatan yang manusiawi. Fakta ini menunjukkan bahwa Islam mendorong ilmu pengetahuan, bukan stigma. Keempat, perlakuan buruk, pengucilan, dan pelabelan negatif terhadap penderita gangguan mental bukanlah ajaran Islam, melainkan kesalahpahaman sosial dan budaya. Islam mengajarkan kasih sayang, penghormatan terhadap martabat manusia, dan larangan merendahkan sesama. Orang yang sakit justru berhak mendapatkan empati, dukungan, dan perawatan terbaik. Karena itu, menyalahkan ajaran Islam atas praktik stigma atau penolakan pengobatan adalah generalisasi yang tidak adil. Yang perlu diperbaiki adalah pemahaman masyarakat, bukan ajarannya. Agama dan ilmu pengetahuan dalam Islam bukanlah dua kutub yang saling bertentangan, melainkan dua jalan yang saling menguatkan dalam mencari kebenaran dan kemaslahatan. Ajaran merusak lainnya adalah pengendalian ketat terhadap seksualitas. Banyak agama mengajarkan bahwa hasrat alami itu berdosa atau memalukan. Ini menciptakan rasa bersalah, kebingungan, dan masalah psikologis seumur hidup. Anak muda tumbuh dengan keyakinan bahwa perasaan mereka sendiri itu kotor. Mereka takut membicarakan hubungan yang sehat atau memahami tubuh mereka sendiri. Akibatnya adalah pernikahan yang tidak sehat, frustrasi emosional, dan dalam beberapa kasus, kekerasan. Pendapat yang menyatakan bahwa ajaran agama menyebabkan orang menolak pengobatan medis karena menganggap penyakit mental sebagai kutukan ilahi atau gangguan roh jahat adalah pandangan yang tidak tepat apabila ditujukan kepada ajaran agama Islam. Pertama, secara ilmiah dan teologis, Islam tidak pernah menolak realitas medis. Dalam banyak ajaran, Rasulullah mengajarkan agar umatnya berobat. Terdapat sabda Nabi Muhammad bahwa setiap penyakit memiliki obat dan manusia diperintahkan untuk mencarinya. Ini menunjukkan bahwa ikhtiar medis adalah bagian dari ketaatan, bukan bentuk perlawanan terhadap kehendak Allah. Dengan demikian, mengakses layanan kesehatan jiwa justru sejalan dengan prinsip tanggung jawab manusia menjaga kehidupan. Kedua, secara filosofis, Islam memandang manusia sebagai makhluk yang utuh, terdiri dari jasmani dan rohani. Gangguan mental tidak otomatis dipahami sebagai akibat dosa, kutukan, atau kerasukan. Islam mengenal konsep sebab akibat dalam hukum alam yang diciptakan Allah. Jika tubuh dapat sakit karena gangguan biologis, maka akal dan emosi pun dapat terganggu karena faktor psikologis, neurologis, atau sosial. Mengobati depresi, gangguan kecemasan, atau skizofrenia melalui pendekatan medis dan psikologis tidak bertentangan dengan akidah. Ketiga, secara historis, peradaban Islam justru menjadi pelopor dalam ilmu kedokteran jiwa. Tokoh seperti Ibnu Sina dalam karya Al-Qanun fi Al-Tib telah membahas gangguan kejiwaan secara rasional dan medis berabad-abad yang lalu. Rumah sakit pada masa keemasan Islam telah memiliki ruang khusus untuk perawatan gangguan mental dengan pendekatan yang manusiawi. Fakta ini menunjukkan bahwa Islam mendorong ilmu pengetahuan, bukan stigma. Keempat, perlakuan buruk, pengucilan, dan pelabelan negatif terhadap penderita gangguan mental bukanlah ajaran Islam, melainkan kesalahpahaman sosial dan budaya.
Islam mengajarkan kasih sayang, penghormatan terhadap martabat manusia, dan larangan merendahkan sesama. Orang yang sakit justru berhak mendapatkan empati, dukungan, dan perawatan terbaik. Karena itu, menyalahkan ajaran Islam atas praktik stigma atau penolakan pengobatan adalah generalisasi yang tidak adil. Yang perlu diperbaiki adalah pemahaman masyarakat, bukan ajarannya. Agama dan ilmu pengetahuan dalam Islam bukanlah dua kutub yang saling bertentangan, melainkan dua jalan yang saling menguatkan dalam mencari kebenaran dan kemaslahatan. Teman-teman yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda mengikuti tayangan ini hingga akhir. Semoga apa yang telah kita bahas memberikan manfaat, menambah wawasan, serta membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.